hari bersyukur nikmat. Memang sudah tempatnya kita bersyukur nikmat pada hari ini, di mana kita berkumpul sebagai anggota-anggota keluarga yang bernama keluarga besar Keramat Apabeliba itu. Kalau orang berbicara tentang Keramat Apabeliba, itu mempunyai arti sendiri. Jadi, kalau orang mengatakan kalimat Keramat 45, Keramat 45, Raya 45, orang membahamkan itu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu Keramat Raya 45 identik sinonim dengan Dewan Dakwah Republik Islamiyah Indonesia. Saudara-saudara, memang ada anggaran dasarnya, ada pengurus-pengurusnya. Pengurus-pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, minister dan lain-lain sebagaimana yayasan-yayasan lain. Tapi keluarganya bukan keluarga yang itu saja. Keluarga besarnya tidak tertulis. Tidak dituliskan dalam anggaran dasar. Keluarga besarnya adalah tentukan oleh dua hal, yaitu iman satu, yang kedua sama-sama secita-cita. Imannya sama, cita-citanya sama. Seiman dan secita-cita itulah yang mengikat keluarga besar Islamiyah Indonesia. Saudara-saudara, baiklah saya sedikit bawakan sejarah pendek. Apa asal mualanya adanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia? Pada bulan Februari tahun 67 Februari 67 berkumpullah di Masjid Al-Munawwarah. Waktu itu masjid itu belum sebesar yang sekarang ini. Masjid itu masih kecil. Berkumpul alim ulama di Jakarta ini, dikerahkan oleh Pak Datuk Palimokayo bersama-sama dengan kolega-koleganya. Disitulah kita membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi, dianalisa keadaan waktu itu, apa yang telah lalu, apa yang ada waktu sekarang, dan apa kira-kira yang kita akan hadapi di masa depan. Satu hari namanya kita bermunazarah, dapatlah akhirnya satu keputusan bahwa sebaiknya kita mengadakan satu lembaga bersahaja saja, tidak gembor-gembor. Namanya ialah Majlis Dakwah Islamiyah Indonesia. Pak Presidi di waktu itu yang berikan namanya. Pak Presidi mengatakan Al-Majlis Al-A'la Islamiyah Indonesia. Jadi Majlis Al-A'la, masjid tertinggi dari Islam di Indonesia. Masjid dakwah ini tidak banyak anggaran-anggaran dasarnya, hanya beberapa pasal. Tetapi satu saya dasar. Dasarnya tidak banyak. Saya akan berdasarkan di anggaran dasar itu tersebut bahwa Dewan Dakwah Indonesia itu berdasarkan ini ada bukunya. Dasar dari Dewan Dakwah itu adalah
yayasan Dewan Dakwah berdasarkan takwa dan keridhaan Allah. Itu tetap sekarang. Kita sudah dipanggil oleh pihak pemerintah. Kenapa dasarnya tidak disesuaikan dengan undang-undang kehormatan yang nomor 5 itu? Kami katakan itu untuk ormas menurut paham kami. Tetapi kami ini bukan ormas, bukan organisasi massa. Kami hanya satu yayasan. Jadi izinkanlah kami tidak merubah, yaitu yayasan berdasarkan takwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, takwa dan keridhaan Allah inilah yang menjadi dasar pemikiran dari Dewan Dakwah itu. Di waktu dia itu kecil dan tumbuh sampai di sekarang ini. Waktu permulaan itu kita tidak mempunyai kantor tempat bekerja. Kita menumpang di Masjid Al-Munawwarah. Saudara-saudara kita yang hadir dari pengurus Masjid Munawwarah yang sekarang ini ada di sini masih ingat di waktu itu kita hanya mempunyai satu kamar kecil di mana ada surat-surat, arsip dan lain-lain. Dan saya sendiri tidak punya meja di situ untuk duduk. Saya sendiri duduk bersandar di salah satu tiang, duduk di bawah dengan satu rehal. Di situ saya menulis. Begitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dilahirkan waktu itu. Akan tapi kita dengan yakin bahwa kalau kita asal mulai dengan tidak tahu dari mana datangnya jalan-jalan untuk meningkatkan kegiatan kita, Allah di tengah jalan akan menunjukkan. Semboyan kami waktu itu ialah apa yang disebut dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang berjihad pada jalan Allah, walilladzina jahadu fina pada jalan Allah, jangan khawatir, lanahdiyannahum subulana, di tengah jalan akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana jalan yang akan ditempuh, apa jalan-jalan yang akan ditempuh untuk mencapai berhasilnya usaha kita itu. Tetapi kalau kita belum berjalan, tidak ada kelihatan petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu ada di pinggir jalan, bukan di kamar kita duduk-duduk. Itu yang kami pegang di waktu itu. Bismillah kami berjalan, melampaui bermacam-macam kesulitan yang enteng, sesuatu yang besar. Tetapi alhamdulillah kita terus berjalan setapak dan setapak menghadapi bermacam-macam persoalan. Saudara-saudara, alhamdulillah sekarang kita berada dalam satu gedung yang agak besar memuat kita bersama-sama di sini. Kita syukuri nikmat ilahi yang telah menikmati kita pada hari ini sambil kita bersilaturahmi. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Dewan Dakwah? Dia bukan ormas, bukan partai politik, bukan juga ormas sosial, tetapi dia hanya yayasan dakwah. Kita membatasi diri, rela membatasi diri kita dengan dakwah itu. Sebab yang kita bawa sebagai dasar dakwah itu Al-Quran dan Sunnah Rasul, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya yang terakhir, yaitu taraktu fiikum amrayn an tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Aku wariskan kepada kamu dua hal. Kalau mempegang kepada yang dua itu, terpantang kamu akan salah jalan, yaitu
Salah satunya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa namanya itu perbuatan politik atau bukan politik? Apakah sosial namanya atau bukan sosial namanya? Kita akan jalan saja Quran dan Sunnah Rasul. Baru-baru ini saya dapat banyak sekali tamu mengatakan, bagaimana sekarang Pak? Sulit sekali sekarang. Politik itu haram. Berpolitik itu haram. Saya katakan, siapa yang mengatakan haram? Oh, tidak boleh, ya boleh katakan. Tetapi haram itu tidak. Haram itu satu hukum, satu istilah untuk hukum agama. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu ialah mendirikan partai politik lebih daripada yang sudah ditetapkan di gaib. Yang tidak boleh ialah meletakkan satu ormas yang tidak sesuai dengan anggaran dasar yang pasal 1 berbukan itu. Tetapi melakukan hal-hal dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sebagai diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, tidak ada larangan dalam undang-undang kita. Tidak ada larangan untuk melaksanakan agama Islam. Melaksanakan ajaran agama Islam tidak ada larangan. Malah Undang-Undang Dasar pasal 29 menerangkan tiap-tiap orang yang beragama diberi kesempatan untuk melakukan ajaran agama masing-masing. Ini pegangan kita. Kita berdakwah. Apa isi dakwah? Mengajak orang kepada yang baik, melarang orang kepada yang salah. Mengajak orang al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Coba ini kerjakan. Kerjakan billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baik. InsyaAllah tidak akan kurang apa yang kita tuju, tidak kurang dari apa yang dinamakan organisasi yang lain. Saudara-saudara, jangan kita merasa kecil. Jangan kita merasa kecil bahwa kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Ini hasil dari satu cyber, satu perang berat saraf. Yang kita mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi kita sudah nasib kita sudah begini. Itu tidak betul. Tidak betul. Kalau kita yakin bahwa sesuatunya baik, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu siapapun, tapi meminta, memanggil orang kepada kebaikan dengan cara yang billati hiya ahsan, tidak ada satu undang-undang atau pemerintahkah atau undang-undang parlementer yang melanggar itu. Asal billati hiya ahsan. Umpamanya, kalau kita membantah hal-hal yang haram menurut agama Islam, perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Islam, kita larang itu. Kita lalui bermacam-macam jalan untuk supaya jangan orang mengerjakannya. Katakanlah perjudian. Berjudi itu haram hukumnya. Jangan berhenti kita mengatakan menurut ayat sekian dan menurut hadis sekian, berjudi itu tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Kita umat Islam menjauhkan diri dari berjudi. Tidak ada halangan dari pemerintah. Tidak dihukum kita mengatakan begitu. Tidak beri delik itu. Bawakan hadisnya, bawakan ayatnya. Ini orang Islam tidak boleh berjudi. Yang tidak Islam masa bodoh. Tapi kita orang Islam tidak boleh berjudi. Tidak ada. Tetapi oleh karena suasana demikian rupa dijadikan, maka kita itu takut salah. Sebab orang mengadakan tempat berjudi itu sebagai tempat yang terhormat, yang malah dikerahkan orang supaya melakukan judi itu. Tetapi
Kita takut. Oleh kerana ini, diam saja. Kalau kita bila riasan, dengan tidak mati, tidak apa, mengatakan menurut agama Islam, jangan bercuti. Mudaratnya besar dari pahalanya, dari apa hasilnya. Kalau ini diteruskan, orang yang tadi akan berdiri ada yang terus juga tidak pedulikan, tetapi ada juga orang yang menghentikannya. Adapun hasil dari dakwah kita, bukan kita yang menentukan. Kita lakukan apa yang kita bisa, hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tahu, apabila kita hentikan ini, jangan diharapkan hasil dari Allah. Jangan diharapkan bantuan dari Allah. Ada satu hadis yang mengatakan, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Ajak orang kepada kebaikan. Jangan sekali melakukan yang haram. Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Terus lakukan ini. Ini bukan suatu kifayah, artinya suatu yang diserahkan kepada satu kelompok. Tetapi suatu ain kita, masing-masing kita wajib melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ayat hadis itu mengatakan, muru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qabla an tad'u fala ujiba lakum. Teruskan kamu amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum Allah kamu berdoa, Allah tidak menjawab doa kamu. Allah tidak menjawab doa orang yang menghentikan tidak mau amar ma'ruf nahi munkar lantaran takut. Asal diri selamat. Ini satu hal yang perlu kita sadari. Sebab angin sekarang bertiup seolah musim sekarang tidak begitu lagi. Sudah ada satu musim yang kita tidak begitu lagi. Dahulu begitu, tapi sekarang tidak. Modelnya sekarang yang begitu. Itu jangan diterima. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Berdoalah saya kita kepada Allah. Allah tidak akan menjawab doa kita. Kalau Allah tidak belum bisa, siapa lagi yang akan menjawab? Jadi kewajiban dari dakwah, kewajiban dari tiap-tiap dai dan mubalik, tiap-tiap ulama dan guru-guru ialah membawakan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Yang ma'ruf itu kita tunjukkan, penuhi waktu dengan yang ma'ruf, jauhi mana yang munkar. Saudara-saudara, ini kaji lama, bukan kaji baru. Kita tahu semua. Tetapi perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Sebab kalau kita bisa hanyut terbawa oleh arus ini, yang tidak tahu ke mana kita akan dibawa. Ada satu ayat Al-Quran yang mentampilkan bagaimana orang yang hanyut. Bunyinya begini. Barang siapa yang meninggalkan kewajibannya sebagai orang yang beriman, ka'annahu kharra minas sama', seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtatu burung baik dan disembar oleh burung. Dia jatuh, disembar oleh burung, burung membawa dia ke mana-mana. Dia tidak mempunyai daya untuk menuju sesuatu lagi. Atau tahmil rih bila makan sa'id, atau dia disambar oleh angin, dan angin itu membawa ke mana-mana saja. Disembar burung dan disembar angin, tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai daya tahan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ini kalau kita sudah mulai menekan al-amru bil ma'ruf nahi munkar buat kita sendiri dan orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, hal inilah yang perlu kita hadapi, yang dengan selamat dan istiqamah. Tidak usah gambar gembor,
generasi muda juga yang akan melanjutkan dakwah kita nanti itu. Terutama mereka itu harus membebaskan diri dari apa yang disebutkan satu sifat atau satu bala yang besar yang disebut oleh Pak Yunan Nasution dalam khutbah Al-Fitriyah yang bernama Wahad. Wahad. Kami ini sudah tua. Pak Yunan rambutnya sudah putih, saya juga pun sudah putih. Pak Abdul Salim juga begitu. Akan datang masanya kami ini akan tidak ada lagi. Sebelum kami ini saudara-saudara, sudah banyak kawan-kawan yang dahulu dari kami. Berturut-turut saja pergi mereka itu. Berturut-turut. Saya tidak bisa sebut nama-namanya. Nanti air mata kita bercerita. Oleh karena itu saya hendak bicara hanya kepada pemuda-pemuda yang generasi muda yang akan menerima warisan perjuangan, warisan dakwah. Ada satu bala atau ibtilah, ujian bagi orang-orang yang berdakwah, baik tua atau muda. Rasulullah pernah salah satu bangsa berkata kepada sahabat-sahabatnya, ada datang satu masa yang kamu itu ibarat makanan yang diperebutkan oleh orang di atas meja. Kamu makanan orang, dimakan orang. Maka bertanya sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, apakah waktu itu kita sedikit saja, maka orang berani membiarkan kita, memakan kita? Rasulullah menjawab tidak. Bal antum kathirun, kamu ini besar jumlahnya waktu itu. Terus bagaimana? Tetapi kamu dihinggapi oleh satu penyakit wahan. Wahnun. Apa itu Rasulullah wahnun? Jawab Rasulullah, wahnun itu ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini. Bila hidup, hendak hidup senang di dunia ini. Takut kesenangan itu akan hilang di tangan kita. Kalau kita sudah mempunyai kedudukan yang baik, takut kedudukan baik itu akan hilang. Kalau kita sudah berdagang dan ada untung, takut untung itu akan hilang. Hukum dunia, wa karahiyatul maut. Takut mati. Malah bukan mati saya ditakuti. Bukan mati yang takuti. Karena marah saya sudah takut. Belum marah, sudah takut juga. Jadi kalau umpamanya pergi ke kantor Pak Lurah dan kita minta sesuatu, minta isi ini, berisi itu, lalu Pak Lurah mengeliutkan keningnya, sudah takut kita. Antara apa? Lurah keningnya berkerunyut, tidak usah dibikin lagi. Tandanya Lurah marah. Takut pada kerunyut kening kepada orang di atas kita. Itu bahan. Kalau sudah demikian, maka jangan mengharapkan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, tidak semua yang kita kerjakan itu dapat kita lihat hasilnya semasa kita hidup. Belum tentu. Tidak usah kita melihat hasil. Tapi apa kita mengatakan, ini al-amru bil ma'ruf billahi ta'ala, di mawdu'a kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa melihat, menjadi anak cucu kita akan melihat. Jadi jangka berpikir kita sebagai Muslim ialah jangka panjang melampaui saat hidup dan mati. Itu seorang Muslim harus memikirkan, menjadikan dasar pekerjaan. Saudara, pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu. Tidak ada pertemuan yang sebaik ini di dalam saat seperti ini. Kita saudara tidak punya satu dewan dakwah, tapi satu itu terletak dalam jiwa kita masing-masing. Kalau
Rahmat Raya 45 mengundang. Kita semua perlukan data. So, yang terputih itu adalah keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Rahmat Raya 45 ini akan menjadikan rally point tempat pulangnya dari umat kita di masa yang akan datang. Membawa kabar baik dan kabar yang tidak baik untuk sama-sama kita mencapai. Itulah sebaiknya dari Rahmat Raya 45 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di atas meja. Kamu makanan orang, dimakan orang. Maka bertanya sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, apakah waktu itu kita sedikit saja, maka orang berani demikiankan kita, memakan kita? Rasulullah menjawab tidak. Bal antum katsirun. Kamu ini besar jumlahnya waktu itu. Kata sebagaimana, tetapi kamu dihinggapi oleh satu penyakit wahnun. Apa itu Rasulullah wahnun? Dijawab Rasulullah, wahnun itu ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini. Bila hendak hidup senang di dunia ini. Takut kesenangan itu akan hilang di tangan kita. Kalau kita sudah mempunyai kedudukan yang baik, takut kedudukan baik itu akan hilang. Kalau kita sudah berdagang dan ada untung, takut untung itu akan hilang. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Takut mati. Malah bukan mati saya ditakuti. Bukan mati yang takuti. Kena marah saya sudah takut. Belum marah sudah takut juga. Jadi kalau umpamanya pergi ke kantor Pak Lurah dan kita minta sesuatu, minta izin ini, minta izin itu, lalu Pak Lurah mengeruyutkan keningnya, sudah takut kita. Lantaran apa? Lurah keningnya berkerunyut, tidak usah dibikin lagi. Tandanya Lurah marah. Takut kalau kerunyut kening kepada orang di atas kita. Itu wahan. Kalau sudah demikian, maka jangan mengharapkan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, tidak semua yang kita kerjakan itu dapat kita lihat hasilnya semasa kita hidup. Belum tentu. Tidak usah kita melihat hasil. Tapi asal kita mengatakan, ini al-amru bil ma'ruf billahi ta'ala, bi mardatillah, kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa melihat, mengenali anak cucu kita akan melihat. Jadi jangka berfikir kita sebagai Muslim ialah jangka panjang, melampaui saat hidup dan mati. Itu seorang Muslim harus memikirkan, menjadikan dasar pekerjaan. Saudara-saudara, pada hari ini kita berkumpul di sini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu. Tidak ada pertemuan yang sebaik ini di zaman saat seperti ini. Kita saudara-saudara tidak mempunyai kartu Dewan Dakwah, tapi kartu itu terletak dalam jiwa kita masing-masing. Kalau Rahmat Raya 45 mengundang, kita sama-sama perlukan datang. So, yang berkutik juga itu adalah keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Rahmat Raya 45 ini akan menjadikan rallying point tempat pulangnya dari umat kita di masa yang akan datang. Membawa kabar baik
dan kabar yang tidak baik untuk sama-sama kita mengatasi. Itulah tugasnya dari Keramat Raya 45. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keridhaan kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.